Nah, ini bekas lubang tanaman terong dulunya. Nah, yang kita lakukan adalah tahap awal pengolahan lahan adalah setelah tanaman terong ini kita bersihkan, kawan-kawan, dan semuanya bersih dan rumputnya juga diselokan kita bersihkan, kita spray dengan menggunakan herbisida sistemik yaitu Roundup, kawan-kawan, sehingga sudah bersih. Nah, semuanya pokoknya dengan istilah kata kita bersihkan semua menjadi bersih, kita sterilkan ulang. Namun kita tidak melakukan Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kawan-kawan kita berada di kebun tanaman cabai. Nah, ini merupakan cabai rawit Ori 212. Jadi sebagaimana kawan-kawan bisa perhatikan, buahnya sangat lebat luar biasa seperti ini. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti ini yaitu buah lebat, bunga tebal dan tidak rontok, kita harus memahami tentang kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri di masing fase, artinya maupun fase vegetatif maupun fase generatif. Nah, itu yang harus kita pahami. Jika itu kita lakukan, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, khususnya sekarang ini kita akan menjelaskan bagaimana cara kita agar tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat seperti ini. Nah, langkah awal sebelum penanaman yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya cara kita mengolah lahan itu sendiri, kawan-kawan. Sesuaikan dengan kondisi tempat kita masing-masing. Nah, kebetulan lahan cabai yang kita tanam ini dulunya merupakan lahan bekas tanaman terong, kawan-kawan. Nah, ini bekas lubang tanaman terong dulunya. Nah, yang kita lakukan adalah tahap awal pengolahan lahan adalah setelah tanaman terong ini kita bersihkan, kawan-kawan, dan semuanya bersih dan rumputnya juga diselokan kita bersihkan, kita spray dengan menggunakan herbisida sistemik yaitu Roundup, kawan-kawan, sehingga sudah bersih. Nah, semuanya pokoknya dengan istilah kata kita bersihkan semua menjadi bersih, kita sterilkan ulang. Namun kita tidak melakukan pemindahan bedengan ataupun pengganti atau mengganti plastik mulsa ini. Kita hanya membersihkan tanaman terong. Setelah bersih, baru kita melakukan pengocoran di setiap lubang, baik lubang tanam cabai maupun lubang bekas tanaman terong. Kita kocor dengan fungisida dan insektisida, kawan-kawan. Nah, fungisida yang kita pakai adalah Mancozeb, dan insektisida yang kita pakai adalah mereknya Risotin. Dosis yang kita pakai untuk insektisidanya lah 4 tutup untuk Risotin dengan takaran 14 liter air. Sedangkan fungisidanya Mancozeb kita pakai 3 sendok. Dan kita kocor pada setiap lubang. Baik itu lubang tanaman cabai maupun lubang bekas tanaman terong ini kita kocor semua dengan takaran kurang lebih 50 ml. Nah, setelah itu kita biarkan kurang lebih 7 hari. Nah, setelah 7 hari pada waktu itu saya tidak sempat melakukan sterilisasi terlebih dahulu. Tetapi yang saya lakukan pada waktu itu adalah menanam cabai. Kita tanam langsung, kawan-kawan, setelah 7 hari setelah melakukan pengocoran dengan insek dan fungi. Kita tanam dan besoknya baru kita melakukan sterilisasi lahan. Nah, sterilisasi lahan kita pakai bahan menggunakan jamur trichoderma, silika karbon, dan asam humat. Nah, 3 bahan ini sangat penting, kawan-kawan, karena trichoderma itu sangat bagus sekali mengatasi namanya penyakit layu fusarium maupun busuk batang itu, kawan-kawan. Nah, begitu juga dengan asam humat, kita sudah tahu secara khusus bagi para petani yaitu berfungsi untuk menetralkan tanah.
Dan sedangkan silika karbon itu fungsinya adalah tempat hidupnya daripada jamur trichoderma itu sendiri dan juga sebagai penyubur lahan itu. Makanya hal yang terpenting yang harus kita ketahui, seperti tadi saya sampaikan, kita harus paham tentang lahan kita yang akan kita tanami cabai. Jika lahan yang kita tanam dirasa kurang subur, maka perlu menambahkan namanya pupuk kandang ataupun kompos di bedengan itu sendiri. Tetapi saya merasa pada waktu itu dilihat tanahnya sudah subur, jadi saya tidak perlu memberikan pupuk kandang ataupun kompos. Jadi modalnya lebih irit, tetapi kita melakukan pengocoran pada setiap lubang atau melakukan sterilisasi. Dan sebenarnya baik itu kita menggunakan kompos ataupun tidak, sebenarnya kita harus melakukan sterilisasi untuk mencegah atau mendapatkan hasil tanaman yang sehat seperti sekarang ini, yang sebagaimana kawan-kawan bisa perhatikan, buah cukup tebal, bunga juga cukup lebat tanpa mengalami kerontokan. Itulah keuntungan kita melakukan sterilisasi lahan. Tetapi bukan hanya itu kawan-kawan. Setelah kita melakukan sterilisasi lahan seperti menggunakan bahan yang saya sebutkan tadi, 5 hari berikutnya kita melakukan pengocoran dengan asam amino dan fosfat cair. Nah, itu sangat penting sekali untuk kesuburan tanaman. Agar begitu, karena kita tahu kalau kita melakukan pemindahan tanaman cabai pasti mengalami namanya stres atau mengalami namanya perubahan iklim atau perubahan cuaca. Dari tempat teduh ke tempat panas itu. Maksudnya agar tidak mengalami stres berkepanjangan, maka kita kocor dengan asam amino dan fosfat cair. Itu sangat bagus sekali kawan-kawan. Nah, asam amino yang kita pakai pada waktu itu seperti ini kawan-kawan. Mereknya adalah Pigorin, sedangkan fosfatnya kita pakai Mordenful seperti ini. Sehingga buahnya sangat lebat seperti ini sekarang. Dan kita melakukannya di usia 5 hari setelah tanam, kemudian 10 hari, kemudian 15 hari, dan 20 hari. Jadi kita semua melakukan pengocoran dengan dosis 3 tutupnya masing-masing untuk takaran 14 liter air. Nah, khususnya di fase generatif seperti sekarang ini, sebagaimana kawan-kawan bisa perhatikan, kita juga melakukan penyepraian dengan unsur kalium, fosfat, dan boron. Nah, merek obat atau suplemen yang kita gunakan adalah Kalinet seperti ini. Ini sangat bagus sekali, dengan bertujuan agar buah tanaman cabai yang seperti ini bisa kental, bobotnya bisa berat, dan tidak mudah terserang dengan namanya penyakit anthranoxa, kawan-kawan. Nah, khususnya sekarang ini kita ketahui cuaca yang tidak stabil, biasanya panas, kemudian disertai hujan. Kita juga sering melakukan penyemprotan atau penyepraian dengan asam amino dan fosfat juga. Tetapi untuk mencegah daripada tungau, kita memakai bahan atau insektisida merek Pegasus seperti ini kawan-kawan. Pegasus kita pakai 1 tutupnya ini untuk takaran 14 liter air. Dan penyemprotannya kita lakukan dari bawah ini dan juga dari atas. Dan kita rolling juga dengan menggunakan bahan aktif abamectin untuk mencegah terjadinya keriting daun kawan-kawan. Sehingga bisa kawan-kawan perhatikan buahnya sekarang sangat lebat luar biasa seperti ini. Jadi yang ingin saya sampaikan poinnya adalah, jadi kenalilah kebutuhan tanaman itu sendiri, berikanlah dengan tepat guna, dengan tepat sasaran unsur atau suplemen yang dibutuhkan di masing fase-fase itu. Nah, kemarinnya kita sudah melakukan pemetikan yang kedua kawan-kawan. Dan di dalam pemetikan yang kedua kita mendapatkan hasil kurang lebih 25 kilo kemarin kawan-kawan. Sedangkan di pemetikan yang pertama kita mendapatkan hasil 11 kilo dengan populasi tanaman kurang lebih 1.500. Tetapi harga memang masih di bawah, kita mendapatkan harga masih 17.000 kawan-kawan. Tetapi kita tetap bersyukur karena buah tanamannya cukup lebat seperti ini. Saya di sini hanya berbagi pengalaman. Inilah cara saya merawat tanaman cabai sehingga bisa mendapatkan hasil seperti ini kawan-kawan. Nah, bunganya masih lebat seperti ini. Inilah keuntungan kalau kita mengetahui kebutuhan tanaman itu sendiri di masing fase seperti saya sampaikan tadi. Dengan menggunakan unsur fosfat, kalium, dan boron, dan pengocoran dengan kalsium dan boron, bunganya tetap lebat, tidak mengalami kerontokan seperti ini. Sedangkan fungisida yang kita pakai biasanya kita rolling seperti itu, kita masih taruh bungkusnya, itulah Cabriotop, sedangkan itulah Mancozeb. Nah, kita pakai itu, kita rolling juga dengan ini kawan-kawan, bahan aktif metalaxyl, kita pakai bisromil. Nah, kemarinnya juga kita pakai juga Amistrastop kawan-kawan. Nah, seperti itu rollingan kita. Makanya saya seperti tadi saya sampaikan,
sesuaikan kondisi lahan atau daerah kita masing-masing, dan kita harus paham tentang kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Jika itu kita penuhi, maka akan hasilnya seperti ini. Tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya berikan sebagai pengalaman saya pribadi sebagai petani yang berusaha menanam cabai dengan hasil sedemikian rupa, dengan perawatan sedemikian rupa, semoga ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua, dan semoga kita ke depannya menjadi sukses.